Menjadi, klien Juska itu start awalnya 2018. Itu karena, ya saya udah lama nggak ikutan lagi, finance planner setelah sekian lama, setelah punya anak 2 kayaknya harus, riset lagi nih ngatur-ngatur dan kebetulan saya cari-cari di Instagram lah, apa sih, finansial yang lagi hype lah saat ini gitu. Ternyata Juska tuh kayak number one gitu saat itu dari semua konten-konten dan lain-lainnya tuh memancing keluarga muda untuk join gitu kayak, "Oh ya udah deh kayaknya ini yang terbaik nih secara sosmednya paling rapi segala macam, kayaknya dia paling Mhm. paham nih keluarga muda generasi sekarang," gitu. Jadi ya udah, akhirnya saya memutuskan untuk ikut Juska tahun 2018, habis itu waktu ikut tahun 2018 sampai 2019 kontraknya udah mau habis tuh belum ada keuntungan yang signifikan. Jadi Mmm. mereka menyarankan untuk perpanjang, oke ya udah perpanjang. Waktu diperpanjang itu, tiba-tiba saya ada sebuah project yang nominalnya cukup besar, akhirnya mereka suggest untuk, "Ya udah masukin aja semua di sini, nanti kita, belikan satu saham yang menarik lah buat pasti untung bla bla bla." Akhirnya Mhm. masuklah ke luck itu, di mana luck itu ternyata yang sumber keabu-abuannya gitu. Baik. Kayak Mungkin gitu dapat diceritakan ceritanya. update-nya hingga saat ini bagaimana kondisi finansial juga terkait dengan kerjasama dengan Mhm. Joska? Jadi, itu tepat banget sebelum pandemik, saya udah ngerasa ini turunnya udah nggak wajar banget nih gitu, Mhm. karena waktu turun -4%, saya udah teriak, mereka, diem aja, terus akhirnya turun lagi -7, habis turun -7 dia masih diem aja, tiba-tiba turunnya langsung 40%. Waktu Baik. 40% juga saya bilang, "Ini harus gimana?" Dia bilang, "Tahan aja dulu tahan dulu tahan dulu." Ya saya mikir yang namanya saham pasti naik turun, karena kan memang Mhm. cukup, apa ya, masih nggak terlalu saya masih terlalu awam juga di sini gitu kan. Jadi mempercayakan semuanya sama Juska dan akhirnya terus-terusan tuh turun 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 sampai -70%. Jadi benar-benar pas 70% saya ngerasa, "Wah udahlah, ini daripada Mhm. minus sampai habis banget, jadi kayaknya udah cut loss aja," dan ternyata pas banget habis cut loss, tiba-tiba pandemik. Nggak kebayang sih kalau misalnya Mhm. nggak tarik terus pandemik Baik, lebih parah lagi ini mungkin menarik keadaan Mas saya. Randi, Anda katakan kemudian, Mhm. Anda injeksi di awal dana, kemudian Anda injeksikan lagi setelah terjadi pengurangan, jumlah dana atau investasinya negatif ini. Boleh diceritakan atau Iya, diberikan gambaran kepada kami semua total heeh, dana yang diinjeksikan tersebut di kisaran berapa Mas Randi? kisarannya sekitar 250 ke atas lah gitu. Jadi, waktu Mhm. merosot-merosot itu tuh, sampai pernah di momen si luck itu tuh saya di sahamnya sisa 40 juta gitu. Jadi kayak, Mhm. "What? Ini merosotnya terjun bebas banget nih," gitu. Sampai saat itu akhirnya kayak, bilang ke akar, "Ini harus gimana nih?" Segala macam. Akhirnya dia Mhm. bilang sempet ada kata-kata kayak, "Ya udah talangin dari kantor dulu." Saya juga nggak ngerti emang bisa gitu saham ditalang-talangin dari kantor atau Mhm. gimana. Jadi karena ketidaktahuan saya itu, ya akhirnya saya nurut aja dan yang anehnya lagi dari pihak Juska bahkan menyarankan untuk menjual satu-satunya rumah yang jadi, apa ya, kayak jadi motor untuk disewakan itu, Juska menyuruh untuk, "Udahlah jual aja rumahnya, taruh di sini semua karena properti juga lagi down, bla bla bla." Mhm. Kayak gitu. Jadi itu sih yang saya rasa, Baik. wah ini untung saya nggak nurut-nurut banget nih. Kalau misalnya saya nurut Mhm. mungkin habis nambah yang tadi, plus rumah dijual, taruh juga di luck gitu. Itu Baik. lebih abu-abu lagi sih jadi. Baik, ini sangat disayangkan tentunya kerugian yang terjadi pada Anda. Mhm, Tapi komunikasi ya. selama ini yang Anda lakukan dengan pihak Joska itu apakah langsung kepada CEO dari Joska Finansial sendiri? Biasanya pas pas keadaan genting-genting itu justru nggak jarang ketemu sama akar ya gitu. Jadi, Mmm. ketemu akar tuh cuma waktu pas awal sebelum, apa, diajak masuk, ketika udah masuk, udah saya langsung, ke asisten-asistennya gitu. Jadi untuk bertemu akarnya langsung lagi tuh udah cukup sulit dengan schedule dia yang sibuk juga gitu, Baik, gitu. kalau, kita kalkulasikan ini Mas Randi total kerugian Mhm, yang dapat Anda gambarkan kepada kami semua ada di kisaran berapa Mas Randi? ya kisaran 178 kalau nggak salah, Baik, berarti seratus tujuh puluh sudah delapan triple juta, digit heeh. total kerugiannya.